Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak. Iya. Perkenalkan saya untuk mewawancarai Bapak terkait dilema ITK, dilema etika dalam segala pengambilan keputusan Bapak di sekolah sebagai kepala sekolah, lalu juga dilema etika terkait dengan keputusan-keputusan Bapak, pengambilan keputusan dalam kasus yang ada di sekolah apabila ada kasusnya. Mungkin pertanyaan pertama ini, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, saya akan coba dijawab gitu ya berdasarkan ya pengalaman di sekolah gitu. Kalau memang di sekolah mah ada ya selalu ada aja gitu ya permasalahan. Adapun yang pernah dilakukan gitu ya ketika mengidentifikasi tadi terkait dengan masalah dilema etika gitu ya, biasanya yang langkah pertama itu memang masalah itu dipelajari dulu gitu ya, dipelajari dulu, dipahami dulu gitu ya, kemudian setelah dipahami gitu ya, walaupun dipelajari tadi masalah tersebut, kemudian dirujuk ke regulasi atau aturan-aturan yang ada gitu ya, karena memang kan kita mah lembaga pemerintah ya, lembaga pendidikan, kemudian juga kita sebagai ASN gitu ya, senantiasa bersandar berpedoman pada aturan gitu ya, regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Jadi dirujuk ke sana gitu ya. Kemudian selanjutnya juga dirujuk kepada aturan-aturan sekolah gitu ya. Jadi tahapannya pertama dipelajari dulu gitu ya di TK tersebut, kemudian dirujuk kepada regulasi gitu ya, regulasi pemerintah, kemudian juga dirujuk kepada aturan-aturan yang ada di sekolah gitu ya, karena memang kadang-kadang regulasi pemerintah itu ya perlu juga dijabarkan dengan situasi kondisi yang ada di sekolah, sehingga nanti setelah melalui tahapan tadi maka bisa teridentifikasi gitu ya masalah atau dilema etika tadi. Nah, untuk selama ini untuk kasus-kasus mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu Pak. Jadi mengandung ada nggak misalnya pengambilan keputusan di sekolah itu termasuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan, jadi yang sama-sama atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Pernah gitu ya, karena memang masalah yang tadi kalau setelah didalami ternyata dua-duanya ada sisi baiknya gitu ya, sehingga bagaimana kita bisa mengambil keputusan di antara dua yang baik ini, bisa mengambil keputusan yang terbaik gitu ya. Contoh tadi misalkan seorang tenaga pendidik atau tenaga kependidikan, di satu sisi dia memang perlu untuk mensejahterakan keluarganya gitu ya, di satu sisi juga dia punya kewajiban untuk melaksanakan tugas dan kewajiban di sekolah secara profesional gitu ya, secara profesional gitu, sehingga memang kalau dilihat memang dua-duanya baik gitu ya. Tapi karena memang kita sebagai PNS gitu ya, yang sudah disumpah dengan jabatan gitu ya, kemudian juga walaupun memang bukan PNS, tapi memang karena kita mau di lembaga pendidikan pemerintah gitu ya, tadi juga sudah disampaikan, maka tetap rujukannya adalah kepada regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu. Yang pertama itu, kalau memang sudah bisa terpecahkan dengan regulasi yang ada yang dikeluarkan oleh pemerintah, ya
kita ambil keputusan gitu ya, ambil keputusan. Kalaupun memang perlu dikaji lagi dengan peraturan atau norma yang ada di sekolah, kita coba kita pelajari dengan aturan sekolah gitu ya. Nah, nanti di sana ketika masalah tersebut sudah dipelajari dengan regulasi pemerintah atau peraturan yang ada di sekolah, maka kita bisa mengidentifikasi di antara dua baik ini gitu ya, mana yang lebih banyak baiknya gitu ya. Jadi dirunut kita masalah A, kita runut kebaikannya berdasarkan regulasi gitu. Kemudian yang masalah B-nya yang sama-sama baik kita runut juga kebaikannya berdasarkan regulasi atau aturan sekolah. Nah, itu nanti bisa teridentifikasi mana yang lebih banyak kebaikannya gitu ya. Maka itu yang akan kita ambil di sebuah keputusan terkait tentang dilema etika. Menurut Bapak yang paling dianggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus yang dilema etika itu, yang paling efektif itu seperti apa? Nah, kalau berdasarkan pengalaman gitu ya, pengalaman di sekolah, kadang-kadang masalah itu dan terkait dilema etika tadi, ketika kita menuju kepada aturan gitu ya, aturan pemerintah, kadang-kadang di lapangan dinamikanya tidak semudah gitu ya, tidak semudah, Pasti melibatkan perasaan juga ya? iya betul, melibatkan ada perasaan gitu ya, tidak semudah langsung bersandar pada regulasi gitu ya, karena memang situasi di lapangan. Tapi ada langkah lain gitu ya, ada langkah lain ketika tadi sudah bersandar pada regulasi, pada aturan sekolah. Ada langkah lain adalah bisa melibatkan gitu ya, melibatkan rekan-rekan gitu ya, rekan-rekan guru yang memang punya kompetensi, punya perilaku ataupun predikat kerja yang sudah sudah baik gitu ya, kita libatkan agar tadi pengambilan keputusan tadi bisa keputusan yang terbaik. Jadi memang di lapangan perlu gitu ya, perlu kolaborasi, kita perlu kolaborasi itu dengan baik itu kalau memang perlu dengan guru ya kita kolaborasikan dengan beberapa guru yang memang bisa diajak kolaborasi, sehingga itu mudah-mudahan bisa menjembatani gitu ya, menjembatani guru ini untuk pemecahan masalah, sehingga mudah-mudahan bisa lebih efektif lah gitu. Kalau misalkan disandarkan langsung kepada regulasi gitu, kadang-kadang memang kalau disesuaikan dengan situasi kondisi tidak semudah gitu ya, yang apa yang ada di regulasi. Berarti tantangannya apa Pak dalam mengambil keputusannya? Nah, ya tantangannya satu tadi mengambil keputusan di antara dua yang baik ini gitu ya, mana untuk bisa menentukan yang lebih baik gitu ya. Gitu, karena tadi sama-sama baik gitu ya, itu menjadi tantangan bagaimana kita bisa menentukan keputusan yang terbaik gitu ya, sehingga itu menjadi tantangan situasi kondisi lah ya, situasi kondisi. Mungkin tantangan. Nah sekarang apakah Bapak memiliki sebuah tatkala ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan ke tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya. Jadi kalau misalnya ada satu kasus dilema etika, apakah Bapak langsung menemui gurunya tersebut atau Betul. Nah ini untuk penanganan dilema etika ini tadi makanya langkah pertama adalah mempelajari permasalahan tersebut gitu ya. Jadi dilihat
situasi dan kondisinya gitu ya. Seberapa besar permasalahan tersebut penting untuk segera diselesaikan gitu ya. Kalau harapan mah kan setiap masalah itu cepat terselesaikan gitu ya. Tapi kalau memang di lapangan itu dilihat situasi dan kondisi gitu ya. Dilihat permasalahannya gitu ya. Ya, kalau memang perlu dan bisa ditangani, dibacakan secara langsung gitu ya, dengan tidak menimbulkan permasalahan baru gitu, maka ya lebih baik langsung diselesaikan. Tetapi tadi ketika kita sudah mempelajari masalah tersebut gitu ya, kemudian dengan pertimbangan-pertimbangan apakah ketika permasalahan ini langsung diselesaikan tidak menimbulkan masalah baru gitu ya, maka akan langsung diselesaikan. Tapi kalau memang ini memang perlu tahapan-tahapan gitu ya, tahapan-tahapan sehingga permasalahan ini bisa terselesaikan dengan tidak meninggalkan masalah baru gitu. Maka ya situasi kondisinya memang perlu waktu gitu ya, perlu diagendakan gitu sehingga nanti ketika memecahkan masalah ini atau mengambil keputusan ini adalah keputusannya. Jadi dilihat situasi dan kondisi, kemudian dilihat dari seberapa besar permasalahan ini bisa langsung atau perlu ditangani secara apakah adakah gitu seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di ini? Ya, kalau di sekolah ya tadi perlu ada orang-orang yang bisa diajak kolaborasi gitu ya, yaitu adalah ibu bapak guru gitu, kalau di sekolah itu, karena memang ibu bapak guru adalah yang paling terdekat dengan ya untuk pengambilan keputusan. Jadi ada beberapa ibu bapak guru yang berdasarkan penilaian bisa bisa diajak kolaborasi, bisa diajak tukar pendapat, bisa diajak memfasilitasi atau menjembatani untuk menangani permasalahan tersebut. Dia adalah ibu bapak guru yang dianggap bisa membantu untuk kolaborasi. Nah, kira-kira di sekolah nih Pak, pernah kejadian nggak kasus misalnya individu lawan kelompok, lalu rasa keadilan lawan rasa kasihan, lalu kebenaran lawan kesetiaan, lalu jangka pendek lawan jangka panjang? Pernah mengalami salah satu dari 4 kasus tersebut? Ya, pernah mengalami apa aja? Individu lawan kelompok, kayak misalnya jadi sekolah dengan kelompoknya misalnya dengan orang tua, misalnya terkait dengan orang tua. Lalu yang kedua itu rasa keadilan lawan rasa kasihan gitu. Jadi seperti tadi mungkin pernah ada guru mungkin untuk menghidupi keluarganya, lalu juga di sisi lain guru juga harus bersikap profesionalitasnya gitu, harus dijunjung tinggi seperti itu, atau kebenaran lawan kesetiaan, atau jangka pendek lawan jangka panjang. Jadi misalnya misalnya ada satu kasus gitu, ternyata kasus itu misalnya akan berdampak di jangka pendeknya apa, jangka panjangnya apa. Ya pernah ya, saat itu dengan orang tua gitu ya, dengan orang tua orang tua itu ingin memberikan bantuan lah gitu ya, ingin memberikan bantuan, tapi kan dia mempunyai niat baik gitu ya, memberikan bantuan, tetapi niat baiknya ini ada beberapa orang tua yang ya tidak sepaham lah gitu ya, tidak sepaham. Padahal memang mau niat baik gitu ya, niat baik mau memberikan bantuan. Akhirnya kita berdiskusi dengan dengan koordinator orang tua,
kemudian kita kasih pencerahan gitu ya. Coba dipertimbangkan lagi gitu, apakah ini akan lanjut gitu ya, berdampak kepada ya istilahnya kondusivitas sekolah gitu. Kalau memang perlu dimotivasi lagi dengan guru dengan orang tua yang tidak sepaham gitu, kita fasilitasi biar komunikasinya tidak ada yang terputus. Berat. Berat ya. Dan sekarang yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang tadi sudah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil sebuah keputusan dilema etika di sekolah yang Bapak pimpin? Iya, banyak sih ya pengalamannya. Ya, pengalaman satu mungkin untuk menambah kematangan, menambah kedewasaan gitu. Bahwa hidup ini tidak terlepas dari masalah gitu ya. Dan insya Allah masalah itu bisa terpecahkan gitu ya. Terpecahkan ya bisa dengan mengikuti regulasi yang ada, ataupun bisa dengan melibatkan orang lain untuk bisa berkolaborasi memecahkan masalah yang ada di sekolah gitu ya. Kemudian juga manfaat lain dari masalah-masalah ini ya banyaklah segi manfaatnya gitu ya, sehingga kita bisa lebih sabar gitu ya, kemudian mau belajar gitu ya dari masalah-masalah yang ada ini gitu. Banyak manfaat. Jadi tergantung kita menyikapinya. Betul ya. Jadi dari kesimpulan tadi wawancara yang sudah saya lakukan dengan Bapak, saya mengambil garis merahnya bahwa menjadi kepala sekolah untuk memutuskan suatu masalah itu ternyata tidak serta-merta hari ini ada masalah langsung diselesaikan gitu ya. Mungkin kita juga beranggapan selalu mungkin sebelum mendapatkan ilmu ini gitu ya, saya selalu berpikir lama amat sih kepala sekolah itu mengambil keputusan, tapi ternyata banyak sekali tahapan-tahapannya untuk dalam sebuah pengambilan keputusan, dan banyak sekali yang harus dipertimbangkan gitu itu, mulai dari tadi rasa keadilan dan rasa kasihan gitu ya kepada itu mungkin kepada guru atau kepada beberapa orang tua yang ada kasus di dalamnya mengenai dilema etika. Terima kasih Bapak untuk waktunya dan untuk pengalamannya juga. Semoga bisa diaplikasikan kayaknya untuk saya sendiri mungkin sangat bermanfaat. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sama-sama.